Saya itu kan suka balap motor tuh gitu, jam terus badan aku masih kecil, helmnya kegedean. Sekarang gitu. juga kecil kok. Jadi kan kayak kepalanya gede gitu, terus jadi kayak capung Jadi, kan. oh. Nah di situ tuh saya karena saya udah seneng musik, seneng ngulik dong gitu. Di situ mulai belajar gitu bagaimana cara ngerekam. Dulu ayah tuh punya tape recorder. Korban pertama yang rekaman itu sebetulnya adalah si Arman Gigi, karena dia teman SMA kan. Kita sudah tiba di era di mana demo itu tidak ada. Yang ada cuma karya. Oke. Jadi apapun yang kamu lakukan, jangan nanggung ya, jangan lupakanlah demo mah ada sekarang mah udah rekaman udah gampang. Lebih bagus karya itu kamu upload di sosmed kalian, apakah itu di YouTube, apakah itu di IG atau di mana, atau kan sekarang mah streaming juga gampang kan, langsung masuk ke digital ya. Jadi kalau hubungannya betul seperti itu kayaknya akan lebih langgeng daripada yuk kita bikin proyekan, kita bikin ini, gitu ya? langsung duit yang dipikirin gitu, bukan iya. karya. Iya, Nah itu iya. juga udah salah misstep menurut aku. Iya. Main band itu ya bermain musik bersama dulu. Sekarang kita lagi jalan-jalan ke rumahnya. Sini ada mobil. Sekarang kita jalan-jalan ke rumahnya Kang Capung. Kita ontrok studionya seperti apa, katanya Reza kemarin sempat kesini. Teman-teman Noah juga katanya sempat kesini. Let's go. Saya mau tahu, siapa tahu ada, karena banyak band kemarin yang nanya-nanya pengen recording. Jadi siapa tahu mungkin bisa saya bawa ke sini untuk recording di sini. Yaitu ada beberapa band ya kemarin yang mau recording, katanya nanyanya di ruang kreasi. Ruang kreasi teh bisa recording, cuman tempatnya segitu-gitunya. Tapi kalau misalnya kepaksa mah derwe. Nah sekarang kan ini udah jelas nih ada studionya nih, udah jelas studionya Kang Capung. Jadi kita ngobrol-ngobrol masalah studionya. Karena kalau masalah Java-Jive-nya mah udah jelas, kemarin ada Kang Nui, ada Kang Sprit. Nah sekarang personal dari Kang Capung ini seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan kreasi nih, tadi kan kita udah masuk nih. Jadi hari ini rencananya mau ngegerebek rumahnya Kang Capung tadinya. Terus tadi udah masuk, ternyata alhamdulillah Kang Capungnya ada. Karena kita tidak janjian ya Kang ya? Iya. Tidak janjian, tapi saya coba kepo-kepoin dulu nih. Di hari ini nggak kemana-mana, ya udah saya bareng sama Batman. Datang ke sini, ternyata alhamdulillah Kang Capungnya ada. Kawan kreasi nih. Jadi Kang, Dama. alhamdulillah. Terima kasih Kang sudah dengan secara tidak sengaja saya langsung menggerebek ke sini karena rame pisan Kang. Kemarin tuh saya pengen penasaran karena kan kemarin si Kang Nui udah ya. Ngobrolin masalah Kang Nui menjadi produser dan lain-lain. Terus si Kang Sprit, Kang Dani, yang katanya yang menjadi RW, terus punya kafe Java-Jive gitu. Betul. Akhirnya jadi Sachi sekarang gitu. Nah, kayaknya kemarin saya ketemu sama Reza, saya ngobrol sama Reza, ngomong-ngomongin second chance nih, bilang banyak orang nanya katanya apakah Reza tuh balik lagi atau enggak kan, kemarin gitu tuh obrol-obrol. Nah setelah banyak kayak gitu, akhirnya si Reza bilang kayaknya mah lu harus ke Kang Capung deh, gitu. Karena Kang Capung tuh tahu, saya bilang Kang Capung tuh
semuanya berarti dari talent-talent musika itu selalu berarti Kang Capung tuh tandemannya sama Kang Nuy berarti ya? Iya, awalnya begitu. Jadi apapun semua yang dikerjakan ada Nuy-nya, pasti ada Capungnya? Nggak selalu, jadi kadang-kadang kan jadi gini ceritanya ya, mungkin sekedar background story. Saya kan sama Nuy bareng di Java Jazz kan, Nuy main bass, aku main gitar. Terus akhirnya pada tahun 2000 kan kita bikin kompilasi TA-nya. Di situ karena pas saat rekaman Java Jazz aku banyak terlibat di urusan rekaman, sementara Nuy terlibat di bagian materi dan kreasi dan manajemen staff lah gitu. Nah itu tuh akhirnya jadi seolah-olah kita kayak berlatih ya gitu ya menjadi katakan jadi pimpro lah gitu, pimpro untuk sebuah proyek musik. Nah waktu itu setelah saya mengerjakan, waktu itu pernah tahu duet Fatur Nadila kan ya? Akan ku lakukan untukmu. Nah itu kan aku yang produserin gitu. Itu lagu siapa itu? Itu lagu Fatur, tapi itu konsepnya datang dari aku. Jadi aku kan karena jadi produserin, aku jadi belajar bagaimana mengkonsep sebuah konsep kayak gitulah waktu zaman itu. Nah terus setelah itu kita tuh bikin kompilasi band. Nah waktu itu si Nuy punya kan, dia tuh banyak kenalan materi-materi anak band kan. Akhirnya dikumpulin bikin kayak gitu. Nah akhirnya dari situ tuh kita jadi sering kerjasama kan bareng. Sampai era Peter Pan, mulai dari Mimpi yang Sempurna sampai kayak gitu. Itu selalu berdua gitu, sampai gitu. Akhirnya kita nggak kerasa udah sampai Peter Pan itu sudah berapa album ya, sampai era sebelum Noah ya. Kita tuh selalu bareng gitu. Nah terus akhirnya cuman pada saat terakhir misalnya pas saat Noah itu kan kita masing-masing tuh Nuy ngerjain apa, saya ngerjain apa gitu. Nah akhirnya pada saat Noah minta saya bantuan untuk membantu project-projectnya Boril. Saya sih lebih ngerasa ini sebetulnya proyekan Boril yang ada ya, maksudnya kan gini, saya dulu ada keterlibatan sama Peter Pan kan, akhirnya saya diminta bantuan untuk menyelesaikan proyek-proyek Noah gitu. Pada saat itu akhirnya baru saya sampai hari ini akhirnya saya terlibat nggak cuma di era Peter Pan, sampai juga di era Noah gitu. Oh, kalau di Noahnya, tapi si Kang Nuy itu kan ada Niji. Iya, betul. Ada Leto. Iya. Itu kan? Iya, itu bareng sebagian. Kayak misalnya Viera, Leto, The Massive, itu bareng gitu. Jadi. Tapi ada juga Nuy. Bukan. Macam-macam. Jadi gini, studio ini historiknya adalah ini dulu tempat aku kreasi, mulai dari kamar tidur, terus bikin lagu dari mulai kan aku bikin Kau Yang Terindah di sini, terus bikin Selalu Untuk Selamanya di sini. Jadi nggak kerasa akhirnya sampai mulai dari 4 track sampai dulu komputer kecil, komputer ini pokoknya gitu, sampai akhirnya sekarang jadi kayak tempat rekaman. Nah karena aku udah convert di sini gitu, jadi pas era Peter Pan juga rekamannya di sini untuk vokal. Dulu juga udah bentuknya gitu ya, rekaman itu take drum di mana terus vokal di sini, kadang-kadang juga gitar di sini atau keyboard. Jadi ya tergantung moodnya gitu kalau band. Akhirnya misalnya Rian The Massive dulu take di sini full album gitu. Viera juga gitu. Jadi ya udah biasa aja. Vokalnya aja atau vokalnya aja. Kadang-kadang vokalnya aja, kadang juga Lukman waktu itu aku minta Kang mau ini tambahan overdub gitar. Oke, 1-2 track di sini. Jadi bebas aja. Sekarang kan rekaman udah kayak home industry ya. Peralatan tuh sekarang udah canggih gitu, udah. Kalau dulu mungkin namanya rekaman harus di studio gitu, studio besar, sekarang enggak. Tapi kan kalau take drum tetap ya. Iya, take drum tetap ada disiplinnya. Jadi namanya drum kan ada ruangannya kan. Nah, itu yang tergantung ruangannya mau sebesar apa, terus jenis musiknya apa gitu. Kalau musiknya jazz berarti si jenis drumnya seperti apa. Nah, kita harus cari itu studio yang ada drumnya, atau minjem drum siapa yang bisa dibawa ke studio mana gitu. Gitu. Berarti memang kayak kemarin sih seperti ini Kang, di di sosmed lah, di salah satu sosmed. Menerima konsultasi gitu kan, masalah konsultasi apa Kang? Konsultasi band atau konsultasi personnya? Atau lagu, industri atau gimana? Jadi sebetulnya saya itu awalnya itu mungkin dari sosmed ya. Sosmed itu kan banyak orang bertanya, baik itu awam ataupun yang semi pro gitu ya, bertanya bagaimana. Misalnya yang paling gampang waktu zaman dulu tuh pertanyaan yang paling simpel adalah, Kang, bagaimana membuat lagu yang bisa diterima sama label, misalnya kayak gitu. Sebetulnya itu pertanyaan saya balik lagi, kamu jenis musiknya seperti apa, karena terus kenapa kamu mesti milih label, kan bisa indie, bisa apa kan gitu. Karena saya tuh banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah akhirnya jadi kayak semacam, akhirnya saya bikin pertemuan waktu itu beberapa kali, bahkan di
beberapa kota juga sama gitu. Saya bikin semacam kayak seminar gitu ya. Ya, seminar kecil lah buat musisi gitu. Namanya dulu Demo Day gitu. Demo Day itu tempat mereka menyerah kesannya tuh mempresentasikan demo sama saya dikritik kurang apa kayak gitu. Karena dianggapnya saya senior gitu. Padahal sebetulnya nggak ada ya di musik itu senior nggak senior. Itu masalah lama ya? Dan baru aja. Ya, dan yang tua juga boleh berkarya, yang muda juga boleh. Sekarang mah gimana masalah apresiasinya aja gitu. Dan mungkin hambatan teknis biasanya. Iya betul. Nah, ini kan sebetulnya saya kan selalu karena suka bilang kalau sama kawan-kawan kreasi nih, saya sebutannya sama kawan kreasi buat penonton ruang kreasi ini teh unik-unik, Kang. Jadi saya buat kawan kreasi nih sama ada beberapa teman juga yang menginginkan kalau saya itu mengorek-ngorek Kang Capung kan, bukan mengorek-ngorek kan, jadi ngobrol lah. Iya betul. Karena di enggak pun Kang Capung itu adalah penonton itu mengidolakan Java Jive itu kan ada per personnya juga nih. Iya, gitu. Setiap orang. Jadi misalnya ada yang ngefans juga nih sama Kang Capung sampai yang mungkin yang pengen tahu ada pertanyaan dari nama aslinya Kang Capung itu siapa sih? Terus awalnya kenapa jadi Capung gitu? Iya. Jadi nama asli saya adalah nama resmi ya, nama KTP itu Heri Cahyo Purnomo. Cuman Cahyo Purnomo. Saya itu dipanggil Ipung kan karena Purnomo tuh Pung. Biasa kalau udah kan ya, dulu tuh seringnya itu Pung. Sekarang kalau namanya Purnomo jadi Pung. Cuman waktu saat SMP saya itu kan suka balap motor tuh gitu. Jam gitu. Terus badan aku masih kecil, helmnya kegedean. Sekarang juga kecil kok. Dan badan masih kecil, helmnya kegedean. Jadi kan kayak kepalanya gede gitu. Terus jadi kayak Capung kan. Oke, dari situ. Dan akhirnya saya dulu balapan itu kalau misalnya naik motor, itu si Capung gitu. Karena pada zaman situ ada yang namanya siapalah itu pakai nama-nama istilah kan gitu. Kalau naik motor tuh harus punya nama landian lah ya. Nama panggilan lah gitu. Call sign gitu. Kalau bahasa zaman dulu call sign. Terus akhirnya aku itu mas Capung, CP karena saya kan Cahyo Purnomo CP kan. Ya jadinya CP, terus ada Pung jadi Capung. Oh gitu. Nah, itu kawan kreasi itu jawabannya. Jadi begitulah ceritanya awal SMP biasa kecil begang helm besar kegedean nggak ada ukuran kan zaman dulu all size. Jadi akhirnya kayak kepala capung gitu kan kayaknya. Nah terus itu dari ini lebih ke pribadi nih Kang. Boleh. Kang Capung itu mulai bermain gitar berarti dari kapan? Otodidak itu. Dan karena apa gitu? Jadi pemain gitar karena ngelihat Jimi Hendrix atau misalnya apa tuh? Jadi saya tuh besar orang tua saya itu dulu punya radio, radio swasta gitu, namanya Radio Mutiara. Jadi di situ tuh kan, jadi mau nggak mau kita nggak dengerin lagu, karena ada yang penyiar kan ya, ada lagu Indonesia, mulai dari Ruth Sahanaya gitu. Jadi menyukai musik itu karena ya udah dari kecil gitu sebetulnya. Dari kecil udah terbiasa dengan musik. Cuman dulu mah kan nggak kepikir ya mau jadi apa atau apa. Cuman pada masa SD itu kalau nggak salah kan mulai banyak tuh orang-orang kumpul sambil main gitar kan gitu. Nah, saya juga ikut belajar di situ. Mulai dari geng, dulu tuh namanya geng tuh geng Stone. Wow, jadi bawain lagu-lagu Stone. Itu zaman SD. Nggak ngerti lagunya tentang apa. Kalau dipikir-pikir SD. Nah, terus dari situ udah kan mau nggak mau jadi belajar kan secara otodidak gitu. Zaman dulu mah harus ada siapa yang bisa main gitar ngajarin. Nah, terus akhirnya di SMP itu kan beken banget duran-duran. Nah, itu di situ wah, pemain bandnya keren. Jadi saya pengen jadi pemain gitar gitu kesan. Mulai dari situ. Karena duran-duran. Duran-duran sebetulnya yang bikin John Taylor. Siapa sih gitarnya? Simon bukan. Ini siapa? 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 Kok Steve lagi lupa. Roger Taylor mah drama. Kita pernah tahu tuh. Si Duran itu. Aduh, ada di kepala umur segini mah kerasa orang namanya. Pokoknya gitaris. Pokoknya kita nggak ngelihat dulu mah asal John Taylor bekennya main bass, tapi karena saya pemain gitar ini main gitar. Nah, akhirnya ya udah mulai dari situ belajar SMP. Terus dulu juga lagi musim Genesis. Belajar gitu. Terus Police. Queen. Tapi Bandung kan? Bandung. Saya di SMP 5 dulu, SMP 5 Bandung. Lahirnya juga di Bandung juga. Lahir di Bandung. Lahir di Boromius, jadi orang Bandung. Tapi memang ada semuanya nyokap bokap itu Bandung. Nyokap bokap tuh sebetulnya bukan dari Bandung, tapi lebih dari
Purworejo. Jadi kayak namanya apa ya? Pendatang kita sebetulnya. Dulu tuh bokap nyokap tapi kerja di sini, merit di sini. Terus akhirnya punya rumah di sini. Terus, jadi orang Bandung. Orang Bandung. Berarti Kang Capung ini kawan kreasi tadi saya bilang dari tahun 1995 sudah di tempat ini. Nah, ini yang sekarang kita ngobrol ini dulunya kamar Kang Capung ketika waktu masih bujangan. Betul. Iya, masih bujangan. Tapi sekali lagi nih, karena tadi lagi rumah Kang Capung ini lagi direnovasi, jadi ada si emang-emangnya kelihatan. Nggak apa-apa. Bisa lihat ada bintang tamunya di belakang. Namanya juga studio ya. Nah, alasannya Kang Capung membuat studio nih. Setelah bisa bermain gitar, setelah bareng sama Java Jive atau sebelumnya. Sebetulnya itu udah kayak naluri ya. Dulu sebelum rumah yang ini, saya tuh sekitar SMP SMA tuh saya tinggal di daerah Pindad kalau nggak salah tuh. Daerah Pindad tuh yang di daerah Pepanggungan itu daerah Binong. Kircon. Kircon ya, oke. Nah itu saya tuh sempat tinggal di sana bareng sama orang tua kan. Nah terus di sana itu saya tuh tinggal di kamar loteng gitu. Nah di situ tuh saya karena saya udah seneng musik, seneng ngulik dong gitu. Di situ mulai belajar gitu bagaimana cara ngerekam. Dulu ayah tuh punya tape recorder, saya tuh gimana cara ngerekam. Nah korban pertama yang rekaman itu sebetulnya adalah si Arman Gigi karena dia teman SMA kan. Nah terus saya tuh pengen terus dulu tuh karena disangkanya saya bisa bikin musik gitu, sama bokap disuruh coba bikin jingle. Oh iya bikin jingle. Arman yang nyanyi gitu. Dulu saya pokoknya mulai dari gitar gitu ada gitu terus direkam gitu. Jadi pertama kali saya rekaman itu sebetulnya sama Arman. Di Binong itu. Di Binong itu di lantai 2. Cam kali ya apa ya? Zaman dulu rekaman pakai gitu. Pakai tik kalau nggak salah tik. Oh, tik ya. Nah, itu zaman dulu. Cuman 2 track gitu. Jadi ya bener-bener kita ngerekaman, musiknya dibikin di keyboard sequencer, terus di play bareng terus nyanyi. Oh, memang daripada saat itu tuh Kang Capung geus kikituan ya? Iya, jadi udah hobi senang gitu ngerekam, membuat musik, terus ngerekam terus sampai jadi gitu. Jadi, nah itu tuh kayaknya ilmu itu ke bawah juga di Java Jive. Di Java Jive waktu di era situ, akhirnya kita ngerekam dimulai dari 4 track tuh. 4 track sampai 8 track. Dari 8 track masuk ke musika kan udah 24 track kan gitu. Jadi udah ada basicnya dikit lah gitu. Kalau ke musika Kang Capung tahun berapa berarti? Itu tahun 90-an. Tahun 90-an. Jadi kita album pertama, kebetulan lagunya yang Kau Yang Terindah itu, itu tahun 93. Jadi means rekaman itu sekitar tahun 92-an lah. Rekaman itu rilisnya 93. Iya. Jadi di musika itu tahun 91. Ya 92 lah kayaknya. Udah di musika berarti. Udah rekaman. Bu Acin itu ya, di betul. 92. 92. Oh. Ya long term ya alhamdulillah. Iya, betul. Alhamdulillah, karena mungkin apa yang kita kerjakan juga sesuai dengan apa yang mampu kita kerjakan ya betul. Kan? Jadi nggak coba-coba. Jadi buat kita ngapain coba-coba ya kan? Iya, kalau dari sesuatu yang kita suka kan pertama tuh kita suka, terus kedua jadi hobi, terus akhirnya lama-lama kita jadi bisa kan, akhirnya dari bisa itu bisa macam-macam tuh, apakah mau kreasi atau mau jadi mengajar atau apa gitu, jadi macam-macam jelas. Nah, selama nih bareng berarti dari tahun 92 anggap itu apa 30 tahun katanya kemarin hampir 31 tahun ya si Java Jive itu ya. Java Jive itu habis 29 tahun kalau kita ngikutin 93. Berarti band Hood-nya ini hebat banget nih ya. Iya, kita udah kayak saudara ya gitu. Jadi ya kita tuh sudah punya album, terus udah ya maksudnya udah pernah merasakan ya seperti apa itu jadi band menjadi salah satu ikon di musik 90-an. Terus saya tuh bikin lagu terus bisa diterima di masyarakat gitu. Itu jadi sudah ngerasain lah gitu gimana rasanya prosesnya, terus hasilnya dan apa akibatnya gitu. Iya. Dari yang Kau Yang Terindah itu kan di tahun 93. Iya, betul. Sampai kemarin bulan Februari kemarin saya ngobrol sama si Kang Dani itu tahun 2002 lah anggap ya kemarin Februari. Kalian itu masih manggung gitu ya dengan formasi betul. Itu lagu-lagu itu dibawain kan? Masih. Orang justru kan yang jadi ikon memang kan seangkatan ya, komunitas itu seangkatan ya. Jadi kita manggung di penggemar musik 90-an, lebih seringnya kayak gitu. Jadi kan tahun 90-an itu kan ada Kahitna, ada Java Jive, ada Riff, ada siapa, ada Dewa 19, ada siapa, ada. Nah itu tuh
satu angkatan lah kebayangan. Nah, itu yeah. semuanya musik 90-an dan kebetulan kita salah satu di situ. Jadi ada penggemarnya gitu. Oh, nah rame nih kawan kreasi ini ceritanya nih. Terus kriteria nih buat Kang Capung nih kalau sekarang nih ya, siapa tahu ada teman-teman kawan kreasi yang ada di sana misalnya pengen jalan-jalan atau si Kang Capung itu, kemudian ada pertanyaan ke saya gini Kang, Kang Diki, Kang Capung itu bisa nerima demo nggak? Nah gitu kan pertanyaannya. Terus saya pikir nerima demo mungkin mungkin bahasanya belum ke situ kali, ya. Mungkin bisa konsult kali ya. Kalau misalnya gue punya lagu kayak gini, Kang, bagusnya seperti apa? Karena kan semua karya kan bagus, Kang. Betul. Karena nggak semua orang bisa membuat karya, kan. Iya, betul. Jadi mungkin cuman tinggal kemasan dan itu boleh nggak? Kalau misalnya ada teman-teman, misalnya kawan-kawan kreasi nih, misalnya bebas. Sekarang tuh kan di era sosmed ya, saya aja setiap hari itu selalu ada yang mention aku gitu di IG gitu. IG aku Capung_CPNK gitu. Nah itu tuh IG aku tuh sering jadi tempat komunikasi, paling tidak buat anak-anak yang baru mau bertanya gitu. Kadang-kadang saya suka bikin survei, kadang-kadang saya juga bikin IG live buat sharing sedikit ilmu lah gitu, atau sedikit pengalaman mungkin bukan ilmu. Kalau ilmu mah ngajarnya. Nah itu jadi sekarang mah udah bebas ya. Nah cuman yang perlu digarisbawahi adalah kita sudah tiba di era di mana demo itu tidak ada. Yang ada cuman karya. Oke. Jadi apapun yang kamu lakukan jangan nanggung ya, jangan lupakanlah demo mah udah sekarang mah udah rekaman udah gampang. Orang bisa rekaman di laptop, bisa rekaman di komputer sampai jadi ya kan. Nah, kalian gimana caranya? Mau belajarnya gimana? Ada di YouTube how to record gitar, how to record bass, how to itu banyak banget lah. Jadi buat basic mah harusnya sudah nggak problem untuk belajar di internet. Nah, saya nanti kalau sudah itu jadi ya, katakan sudah jadi karya. Nah, boleh mention tuh ke aku di IG gitu. Oh, gitu. Nanti kalau ada yang suka nanti bisa saya salurin ke label ini kayak atau kemana gitu ya. Gimana tuh siapa yang kenal gitu. Atau maksudnya itu si demonya di demo karyanya di upload aja dia kan gini sekarang itu nggak lebih bagus karya itu kamu upload di sosmed kalian, apakah itu di YouTube, apakah itu di IG atau di mana, atau kan sekarang mah streaming juga gampang kan, langsung masuk ke digital ya, udah bisa gitu. Jadi bikin aja dulu karya gitu. Soalnya nanti dari situlah ibaratnya portofolio kan. Nah, makin banyak karya kalian, makin kalian matang, nanti pada suatu saat katakan sudah karyanya banyak, lagunya bagus, ya someday mungkin kita bisa ketemu gitu. Apakah itu cuma dari mention di IG atau sekarang udah nggak ada zaman ngirim demo kemana, ada sekarang mah udah CD-nya aja udah nggak ada ya kan. Jadi sekarang bikin aja sebagus-bagusnya, seenak-enaknya, nanti biar label atau orang-orang yang lain yang lihat kamu gitu, jadinya udah bebas, bikinlah sebebas-bebasnya. Jadi nanti kalau ada kecocokan pasti nyambung. Betul. Nah, kawan kreasi ini ada informasi yang ini bener-bener informasi dari Kang Capung loh ini. Jadi Kang Capung yang selalu membuka itu tadi live IG untuk untuk sharing ya, untuk sharing, berbagi pengalaman. Terus sekarang mungkin beliau lebih dari kita untuk melihat industri musik pada saat ini seperti apa ya Kang ya. Jadi boleh lah, nah berarti kalian tuh dikasih jalan tuh sama Kang Capung tuh bisa mention @capung_CPNK. Nah itu jadi dan ini ada pertanyaan nih Kang. Menurut informasi Raisa dan Tulus adalah penyanyi favorit Kang Capung. Apa alasannya? Benar kata Kang? Kayaknya itu wawancara pada saat tahun berapa ya, pada saat ada era kan kemarin tuh sempat eranya Raisa, era pop jazz lah. Terus ada pertanyaan siapa yang menurut Kang Capung yang saya sih sukanya antara Tulus atau Raisa gitu. Karena memang pada masa itu saat itu gitu. Kalau sekarang udah banyak banget, sekarang udah banyak bagus-bagus gitu, nggak cuma Tulus ya. Aduh, banyak banget. Mulai dari India ada macam-macam lah. Udah banyak banget. Jadi yang sekarang tuh bagus-bagus gitu. Kalau zaman dulu tuh ada semacam lonjakan pas setelah era Peter Pan, era Noah. Terus tiba-tiba kosong, tiba-tiba naik unsur pop jazz. Nah, di situ tuh penyanyi nggak terlalu, karena pop jazz itu sulit kan ya maksudnya. Nah itu yang menonjol adalah dua itu, Raisa dan Tulus pada saat itu. Ramai banget ya. Iya, terus udah gitu kan ada Afgan lah, ada siapa lah gitu, musik pop gitu.
Itu kalau nggak salah pertanyaannya yang pop jazz kalau nggak salah. Oh, jadi jawabannya itu. Iya, betul. Nah, kalau sekarang penyanyi favorit mah banyak. Banyak, jangan salah lagi nih. Nah, ini ada lagi. Apa yang membuat Java Jive bertahan dengan personil tetap? Treatment apa sampai personilnya tetap asli gitu dari kemarin kan saya sama Kang Noy, saya nanya sama Kang Dani. Sekarang sama menurut Kang Capung nih. Yang apa menurut Kang Capung si Java Jive ini sampai bertahan 29 tahun ini? Iya. Mungkin lebih ke keseharian ya. Karena namanya relationship itu, mau itu pacaran atau itu karir atau apa, dibangun dari keseharian kan. Nah, keseharian kita seperti apa gitu. Ya kalau saya keseharian ya kayak begini kan, di studio bikin apa gitu, main gitar untuk siapa. Nanti juga ada temen ya, misalnya Nui datang, aku bisa main bass loh, aku bisa main, terus Dani bisa nyanyi kan. Ngeband deh gitu kan ya. Kalau hubungannya betul seperti itu kayaknya akan lebih langgeng daripada yuk kita bikin project kan, kita bikin ini gitu ya? Langsung duit yang dipikirin gitu. Bukan karya. Nah, itu juga udah salah misstep menurut aku. Namanya main band, ini untuk band ya, sorry ya, karena aku pemain band. Main band itu ya bermain musik bersama dulu, nggak usah mikir macam-macam, nggak usah mikir manajemen, nggak usah mikir apa, udah nggak ada. Bikin aja sekarang mah gimana caranya ngeband teh asik gitu. Penonton bisa tepuk tangan, bisa. Iya, karena main band itu asik kan. Iya betul. Iya, kan? Main band itu asik. Jangan sampai sekarang itu pemain band yang sorry ya, maksudnya aku sering ngeliat ini band, tapi pemain bandnya kok kayak additional musisi ya gitu, nggak ada ekspresi gitu di panggung. Jadi asal genjreng gitu. Jadi nggak, sebagai band kan ya hubungannya deket ya. Iya. Ibaratnya di sini main bass, saya main gitar, ada yang nyanyi deket kan. Kita kan bisa komunikasi lihat. Kebanyakan saya lihat pemain band itu jadi kayak manggung di kafe gitu.